Record adalah dokumen atau item lainnya yang mengandung informasi terekam yang dihasilkan atau diterima sebagai bagian dari aktivitas bisnis. Parker 1999. Dokumen dapat berupa berbagai media dan format seperti kertas, film magnetik, dan optik yang berisi berbagai jenis data dan informasi, baik berupa teks, gambar, dan citra. Sedangkan yang dimaksud dengan bagian dari aktivitas bisnis adalah record tercipta karena adanya aktivitas bisnis. Karena adanya proses bisnis ini, maka keberadaan record merupakan bukti dari aktivitas dan proses yang terjadi. Parker 1999. Sedangkan pengertian manajemen record sendiri yaitu disiplin ilmu dan fungsi organisatoris dalam mengelola record untuk memenuhi kebutuhan operasional bisnis, persyaratan akuntabilitas, dan harapan masyarakat. Definisi lain mengatakan bahwa manajemen record adalah seluruh operasional dan teknik yang berhubungan dengan perencanaan, pengantar, dan evaluasi dari sistem administratif sejak penciptaan dokumen hingga pemusnahan atau pemindahannya menjadi arsip. Doyle 1991. Selanjutnya yaitu karakteristik record. Karakteristik record yang pertama yaitu umum. Arsip harus mencerminkan sebuah kebenaran apa yang dikomunikasikan atau yang diputuskan atas apa yang dikerjakan. Arsip harus dapat mendukung kegiatan bisnis dan dapat dipergunakan untuk keperluan akuntabilitas. Sebagai contoh, arsip harus mempunyai keterkaitan dan berhubungan dengan metadata dalam kelengkapan dokumen untuk transaksi. Arsip memuat 3 hal. Yang pertama, struktur. Struktur meliputi format arsip mempunyai hubungan antar elemen dengan kandungannya. Yang kedua, konteks. Konteks meliputi isi yang diciptakan, diterima, dan dipergunakan harus jelas dalam arsip. Yang ketiga, berhubungan antar dokumen lain. Karakteristik record yang kedua yaitu asli. Record otentik adalah record yang dapat dibuktikan. 1. Dapat diketahui apa isinya. Yang kedua, dapat diciptakan atau dikirim oleh yang bersangkutan. Yang ketiga, dapat diketahui kapan record diciptakan atau dikirim untuk menjamin keaslian record. Organisasi harus melaksanakan prosedur dan kebijakan dokumen yang kontrol penciptaan, penerimaan, pengiriman, perawatan, dan pemusnahan record guna memastikan pencipta record sah dan teridentitas, dan arsip terlindung dari edisi yang tidak berhak, penghapusan, pengubahan, dan penggunaan yang tersembunyi. Selanjutnya, karakteristik record yang ketiga yaitu teruji. Arsip yang teruji merupakan salah satu yang isinya dapat dipercaya dengan akurasi yang tinggi pada aktivitas transaksi atau fakta yang dapat diperlihatkan keterkaitan dengan transaksi atau aktivitas berikutnya. Karakteristik record yang selanjutnya yaitu keutuhan. Keutuhan arsip merujuk pada suatu kesatuan arsip yang terlindungi dari pengubahan yang ilegal. Selanjutnya, karakteristik record yang kelima yaitu mudah digunakan. Arsip yang mudah digunakan harus diketahui tempat penyimpanannya, mudah diambil, mudah disajikan, dan mudah dibaca. BSN 2003. Kennedy dan Schauder 1998 mengemukakan alasan lain tentang perlunya mengelola rekod secara efektif. Yang pertama yaitu akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang menjadi isu penting di dalam masyarakat kita.
saat ini, sehingga organisasi menjadi semakin sadar untuk dapat membuktikan kegiatan kebijakan dalam bentuk record. Yang kedua yaitu kecenderungan yang semakin meningkat untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyimpan informasi dalam bentuk elektronik seperti dalam CD dan internet. Yang ketiga, ketersediaan peralatan teknologi yang semakin canggih sehingga para pengelola record dapat membuat perubahan radikal dalam pengelolaan record. Siklus hidup record. Record memiliki siklus hidup sejak diciptakan hingga masa penyusutannya. Dalam setiap fasenya terdapat berbagai elemen dan aktivasi. Pada akhirnya, siklus hidup yang pertama, record akan berpindah ke siklus hidup yang kedua sebagai arsip. Pada masa ini, arsiparis mengidentifikasi, menilai record yang memiliki nilai kesinambungan, mengadakan, mendokumentasikan informasi, memelihara dan menyediakan akses terhadap arsip tersebut. Kennedy 1998. Berbagai literatur menyebutkan fase atau tahapan yang dialami record dalam siklusnya secara beragam. Sulistyo Basuki 2003 menyebutkan pada model siklus record terdapat 5 fase yang utama, yaitu pembuatan, distribusi, penggunaan, pemeliharaan atau maintenance, dan aktivitas. Dalam setiap fase terdapat berbagai elemen dan kegiatan. Pada akhir fase kelima, arsip dinamis menghadapi 2 pilihan, yaitu pemusnahan atau penyimpanan permanen. Pada penyimpanan permanen, arsip dinamis berubah menjadi arsip statis, dan disinilah arsiparis mengidentifikasi dan menaksir rekaman yang memiliki nilai kesinambungan. Berupaya memperolehnya, merekam informasi tentang arsip, melihat, dan menyediakan akses bagi pemakai. Penn 1994 menyebutkan bahwa siklus record terdiri dari lahir atau fase penciptaan, hidup atau fase pemeliharaan dan penggunaan, dan mati atau fase pemusnahan. Kennedy 1998 membagi siklus hidup record menjadi 5 fase, yaitu yang pertama penciptaan, yang kedua distribusi, yang ketiga penggunaan, yang keempat pemeliharaan, dan yang kelima penyusutan. Sedangkan Welch 1992 merinci menjadi 8 fase, yaitu penciptaan, distribusi, penggunaan, penyimpanan record aktif, pemindahan, penyimpanan record inaktif, pemusnahan, dan penyimpanan permanen. Pada fase pertama sampai keempat, record berupa record aktif yang dikelola dan disimpan oleh unit kerja penciptanya. Fase 5 dan 6, record sudah menjadi record inaktif yang menjadi tanggung jawab dan disimpan di pusat record. Pusat record bisa berlokasi di lingkungan organisasi itu sendiri atau berada di luar lokasi organisasi. Pusat record bisa dimiliki oleh organisasi itu sendiri atau outsourcing ke pusat record komersial. Pada fase terakhir, record inaktif dinilai untuk musnahkan atau disimpan permanen di lembaga kearsipan atau depo repositori arsip. Berdasarkan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan, pengelola arsip dinamis yang baik dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas dan alat bukti sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh, dan sesuai dengan norma, standar,
prosedur, dan kriteria. Sedangkan pasal 40 ayat 2 mengatur bahwa pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 meliputi penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip. Lebih lanjut dipertegas oleh pasal 41 butir 1 bahwa pencipta arsip sebagaimana pasal 40 ayat 2 penciptaan arsip dilaksanakan dengan baik dan benar untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga menghasilkan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan demikian, penyelenggaraan kearsipan dinamis memungkinkan suatu organisasi melaksanakan kegiatan yang mengarah pada pendokumentasian, perumusan kebijakan, pelayanan, serta proses pengambilan keputusan. Selain itu, organisasi juga dapat memberikan perlindungan dan dukungan dalam perkara hukum, termasuk manajemen risiko yang berkaitan dengan keberadaan atau penyediaan bukti kegiatan organisasi, sekaligus menyimpan memori organisasi yang ada sebagai memori personal, memori organisasi, dan memori kolektif. Di sisi lain, pengelolaan arsip statis berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 59 Ayat 1 mengatur bahwa pengelolaan arsip statis dilaksanakan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ayat 2, pengelolaan arsip sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 meliputi akuisisi arsip statis, pengelolaan arsip, preservasi arsip, dan akses arsip statis. Pengelolaan arsip statis yang efektif dan efisien akan menjamin tersedianya informasi yang akurat, autentik, dan kredibel mengenai kebijakan dan program para penyelenggara negara sepanjang masa yang dapat digunakan sebagai kajian ulang, penelitian, dan kepentingan ilmu pengetahuan. Pengelolaan arsip yang baik juga akan mendukung terciptanya suatu kondisi yang memenuhi standar mutu di bidang administrasi atau manajemen, terutama di bidang arsip atau record management. Di samping akan mendukung terciptanya efektivitas dan efisiensi suatu organisasi sebagaimana disyaratkan oleh standar ISO 15489 tentang record management yang menyatakan bahwa pengelolaan arsip yang baik akan memungkinkan organisasi 1. Melaksanakan kegiatan atau bisnis secara teratur, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, memberikan pelayanan yang konsisten dan adil. Yang ketiga, mendukung dan mendokumentasikan perumusan kebijakan dan proses pengambilan keputusan. Yang keempat, mendukung terciptanya konsistensi, kontinuitas, dan produktivitas dalam manajemen administrasi. Yang kelima, memudahkan pelaksanaan kegiatan secara efektif di suatu organisasi. Yang keenam, menjamin tetap berlangsungnya suatu kegiatan meskipun terdapat bencana. 7. Memberikan perlindungan dan dukungan hukum termasuk manajemen risiko. Yang 8. Melindungi kepentingan organisasi dan hak-hak para pegawai, klien, dan pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder saat ini maupun masa yang akan datang.
Mengacu pada keputusan Presiden nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, tata kerja, lembaga pemerintahan non-departemen, sebagaimana telah 7 kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2013 dan Peraturan Kepala ANRI nomor 14 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Arsip Nasional Republik Indonesia. ANRI mempunyai tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi. A. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan. B. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas lembaga. C. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan. D. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, kehumasan, hukum, organisasi, dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan rumah tangga, persandian, dan kearsipan. E. Penyelenggaraan pembinaan kearsipan nasional. F. Pelindungan, penyelamatan, dan pengelolaan arsip statis berskala nasional dan penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional atau JIKN. Untuk lebih jelasnya, pembentukan kerangka regulasi tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut. Terwujudnya pembinaan penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu melalui sistem kearsipan nasional. Kerangka regulasi yang sudah dibentuk adalah tentang desain pembinaan kearsipan daerah, bidang kompetensi, pendidikan dan pelatihan, serta penjaminan sumber daya manusia kearsipan. 2. Terwujudnya perlindungan, penyelamatan, pengolahan, pelestarian, dan akses arsip untuk kepentingan pemerintahan. Kerangka regulasi yang sudah dibentuk adalah pedoman perlindungan, pengamanan, dan penyelamatan dokumen atau arsip vital negara. Adapun kerangka regulasi yang akan dibentuk adalah sistem pengelolaan arsip dinamis dan statis, kriteria tanggung jawab, dan strategi perlindungan dan penyelamatan arsip. 3. Tercapainya peningkatan mutu dan efektivitas NSPK sistem kearsipan. Kerangka regulasi yang sudah dibentuk adalah tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan produk hukum di lingkungan ANRI. Sedangkan yang akan dilaksanakan adalah menyusun kebijakan kearsipan nasional dengan melibatkan lembaga negara, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten atau kota, perguruan tinggi, dan BUMN atau BUMD serta semua pihak yang terkait. Yang keempat, tercapainya peningkatan mutu dan efektivitas penyelenggaraan SIKN atau Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan JIKN atau Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. Kerangka regulasi yang sudah dibentuk adalah pedoman penyelenggaraan SIKN dan JIKN serta standar elemen data arsip dinamis dan statis untuk penyelenggaraan SIKN. Sedangkan kerangka regulasi yang akan dibentuk adalah penyempurnaan pedoman penyelenggaraan SIKN dan JIKN. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.